Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ya. Kelurahan Dina. Selamat datang. Tas dulu. Apa kabar? Baik. Ya. Waduh. Mantap. Hari ini acaranya Gimana? Kemana aja tadi hari ini? Hari ini ya kerja lah tadi. Kerja. Hari Sabtu sih gue ngambil setengah hari. Jadi waktunya agak panjang lah untuk istirahat. Minggu besok libur. Bukannya PNS tuh kalau weekend libur ya? Harusnya. Oh, lembur ya? Hah? Lembur ya? Aku kan sendiri sekarang bukan PNS. Oke, jadi ini kan seorang fotografer ya? Ya. Seni fotografer lah ya. Ya. Aku mau tanya-tanya gimana perjalanannya seorang fotografer sih. Apa sih yang bikin kendalanya seorang fotografer di Belanda? Kalau bilang gue mau cerita awal di Indonesia dulu ya. Oh ya, awal di Indonesia. Nah, di Indonesia emang dulu gue fotografer, lebih ke fotografer wedding. Jadi fotografer pernikahan gitulah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, bukan menutup, nggak hanya di wedding aja sih, ada beberapa Lebih misalkan ke wedding lah ya. ke wedding, Tapi lebih ke semua wedding, spesialis wedding. spesialis ya. Ya semuanya mengcover juga gitu ya. Di Indonesia udah dari tahun 2000, antara 2011-an ya. Mulai fotografer. Ya, mulai 2019-an. 2011-an ya. Dari semenjak awal munculnya foto digital. Maksudnya dari 2011 itu komersilnya. Sebelumnya juga dari tahun SMA tuh 2000-an. Tahun 2000-an udah ke videografi. Jadi dulu gue video dulu pakai kamera handycam yang kecil-kecil. Gue udah terjun di video wedding. Nah dari sana gue seneng ke sinematografi. Jadi bikin sinema gitu. Nah yang awal-awal gue tertarik itu ke sinema karena bikin film susah. Akhirnya gue coba bikin video klip band teman-teman. Pakai handycam gitu. Nah di sana awalnya sih sebetulnya saya sukanya lebih ke video. Lebih ke video dikarenakan gue pengen belajar, banyak referensi. Internet juga dulu belum terlalu banyak referensi ya kalau di internet. Jadi tanya-tanya temen gitu. Gue pengen video dong, belajarnya harus apa dulu gitu kan, harus gimana dulu. Oh lo kalau video, ini salah satu temen ya referensi. Kalau lu pengen di video, lu belajar foto dulu. Jadi belajar still image dulu. Sebelum ke gambar yang bergerak, lu belajar ke gambar yang tidak bergerak dulu, ke foto. Karena katanya lu di sana bisa belajar teknik pencahayaan, setting kamera. Emang agak beda sih ya. Cuma di sana lu bisa belajar dari teknik pencahayaan lah minimal. Nah, gua dari sana cobalah belajar foto, mendalami foto untuk mendapatkan hasil video yang bagus gitu kan. Nah, udah terjun ke foto, ternyata gue seneng motonya. Akhirnya awalnya gue foto itu sebagai hobi, videonya itu sebagai cari duit lah istilahnya gitu. Jadi cari job-jobnya di video. Tapi lama kelamaan ada job foto juga diambil, job video gue ambil. Nah udah masa ke masa, lewat tahun bertahun ya, karena mungkin waktu itu video wedding itu belum terlalu laku lah ya. Ya karena tahun 2000-an itu orang masih apalah video gitu kan. Yang penting lu wedding ada ada fotonya, dokumentasi gitu kan. Sekarang mah penting banget ya. Nah, sekarang penting banget buat Instastory, buat di sosial media kan, video penting banget. Nah, di sana gue tuh agak bingung nih mau ngambil foto apa mau ngambil video gitu kan. Udahlah, dua-duanya gue ambil. Karena kan satu jalur lah di sana gitu ya. Video ada, foto ada. Nah, udah gitu gue coba
ngambil job dua-duanya. Ya, ya. Nah, udah ambil job dua-duanya karena mungkin dari segi foto gua belum ahli, video juga masih belajar. Ya, gua masih sama senior masih bukan kerungkup, maksudnya gua masih di bawah lah, masih nggak laku lah gitu kan, susah gitu kan naiknya. Karena kan teman-teman yang lain udah profesional semua dalam videografi, dalam fotografi, terutama di wedding gitu kan. Terus di sana gue coba cari job-job yang lain di luar foto sama video gitu kan. Kalau ada foto lagi, jadi nggak fokus lagi gitu kan. Nah, seiringnya waktu pas tahun 2010 apa 2011 itu, gue tuh lihat di YouTube, udah mulai ada referensi YouTube, ada kamera digital yang bisa video. Nah itu Tahun berapa itu? 2000, gue taunya 2010-an. Sekitar 2010-an. Kalau nggak salah mereknya Canon 550 D kalau nggak salah. Iya. Itu bukan pertama kali yang gue kenal itu kamera Canon yang videonya itu bagus. Fotonya juga bagus. Emang itu kamera DSLR kan. Kamera digital yang benar-benar mumpuni untuk video dan foto. Ya udah, dari sana gue nabung, kebelilah si kamera itu. Jadi bisa foto, bisa video. Jadi gue bisa ngambil job, foto sama video dengan alat yang sama gitu. Akhirnya di sana ternyata kesini-sini gue lebih dalemin fotonya. Ternyata jobnya lebih banyak di foto daripada di video, karena dulu tuh masyarakat itu masih aneh kalau lihat ada videografer bawa kamera DSLR kecil gitu. Ini mana tukang foto, tukang videonya, ini foto-foto semua gitu kan. Jadi mereka lebih senang ke pakai kamera yang gede itu. Yang penting gede kelihatan yang videografer. Jadi gua kalah di sana. Tapi hasil kan mereka kadang-kadang kan yang penting kan kalau di pernikahan itu fisiknya kelihatan di videografer gitu kan. Kalau gua gini kan nggak ini. Tapi kalau dibandingin hasilnya kan jauh. Waktu itu ya untuk kualitas kamera camcorder yang gede sama DSLR. Tapi masyarakat konsumen masih memilih kamera yang gede. Jadi akhirnya gue terjun di sana lah di 2018. Gue lebih fokus ke fotografi. Tapi kalau masalah nyaman nih, fotografer atau videografer nih kalau dapat job gitu, lebih nyamannya kemana? Kalau gue kenyamanan antara foto dan video, gue lebih nyaman di foto sekarang. Karena di foto itu lebih simpel. Terus dari segi pengambilan gambar lebih simpel, dari segi editing juga lebih simpel. Terus dari alat-alat juga video kan lebih berat, bro. Jadi video juga ngeditnya ribet, perlu spek komputer yang tinggi gitu kan. Terus kita juga ngedit tidak bisa tidak bisa sedikit-sedikit, harus panjang-panjang. Terus si konsumen juga, gue di video itu waktu itu masih tanda kutip, keinginan konsumen dan keinginan kita itu masih berbenturan. Maksudnya gini lah, di video untuk wedding di Indonesia terutama, orang-orang masih ingin dokumentasi itu panjang. Jadi lagu full, pidato full. Nah, gue kan ngeditnya bingung. Maksudnya gue kan untuk mengartistikan gambar, mensinematikan gambar itu susah kalau dokumentasi. Jadi gue nge-explore-nya agak susah. Makanya gue lebih nyaman di foto. Kalau foto kan kita bisa mengeksplor lebih di sana gitu bro. Terus sejak kapan sih memulai ini udah jadi pekerjaan ya? Sekarang udah profesi lah ya. udah di Belanda tuh sejak tahun berapa? Nah, kalau di Belanda, ini ceritanya di Indonesia dulu ya. Balik lagi ke Indonesia. Jadi gini, karena historinya di sana. Jadi gue tuh terjun fotografer di Indonesia, terus terang nggak laku ya. Nggak laku karena mungkin persaingan terlalu berat. Karena kan gue terlahir di daerah yang terpencil sih, kabupaten bukan kota besar. Jadi gue masih mau loncat ke yang tinggi, takut nggak kenaikin. Di bawah ya gitu-gitu aja. Akhirnya nggak laku. Nah udah gitu saya lagi di Indonesia itu
di fotografer tuh ngambil side job yang lain ke wedding organizer. Jadi selain fotografer, saya pernah ke wedding organizernya. Jadi menggarap dua-duanya. Nah, tiba-tiba ada tawaran kerja ke sini. Memutuskan untuk berhenti di fotografi. Ya udahlah. Ini gua mau ke Belanda gitu kan. Ya udah gua nanti ke depannya mau bisnis apa, mau kayak gimana nanti mikirnya di sana aja lah. Yang penting gua ada buat ongkos ke sini, ibaratnya buat urus-urus ke sini. Gue jual semua perangkat fotografi di sana, lelang semuanya. Udahlah berhenti. Nah kesinilah kerja gitu kan. Kerjanya yang pasti bukan fotografi gitu kan ya. Nah kebetulan kan kakakku udah lama di sini, mbakku udah lama ada kamera digital di rumah. Nah, gue pakai tuh buat dokumentasi jepret-jepret acara-acara bakar-bakar barbecue. Sorry. Corona ya? Enggak. Dikat. Buat acara barbecue gitu. Gue cepet foto. Gue kan stylenya masih ada lah, seorang fotografer masih ngeditnya masih masih ada lah ya. Ilmunya masih ada lah. Gue dokumentasi ya, dibagus-bagusin lah ngeditnya. Gue post lah di Facebook. Tiba-tiba ada salah seorang fotografer di sini yang inbox. Bro, fotomu bagus katanya. Fotografer Belanda itu. Fotografer Belanda, tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Bro, fotomu bagus katanya. Ya, mau nggak bareng kerja? Oh, ini siapa gitu kan? Ya boleh lah. Awalnya gini, bro, bisa nggak ketemu katanya. Ketemu. Pas gue lihat profilnya, oh ini fotografer nih. Ketemu, ya gue seneng lah, ketemu lah gitu kan. Udah gitu. Dia bilang katanya foto-foto lu ya untuk skala dia mungkin ya untuk di sini kelihatan mungkin di sini kan fotografer juga nggak terlalu banyak sih. Jadi yang bagus sedikit mungkin kelihatan gitu kan. Mau nggak ya kamu kan bisa moto gitu kan, mau nggak gabung gitu kan bareng kerja gini-gini sebagai fotografer. Boleh aku bilang untuk side job gitu kan. Ya lumayan lah buat uang saku. Buat beli kacang lumayan lah gitu kan. Udahlah gue gabung di sana foto-foto tahun 2018-an lah. Gue di sana setahunan lah bareng kerja sama dia. Gue sebagai fotonya. Nah yang temen yang itu yang gue ngajak moto itu dia lebih ke videonya waktu itu. Jadi kan jobnya itu dia bisa dua, gue fotonya dia videonya. Terus awal-awal gue disuruh ngedit sama fotonya juga, kepake lah sama dia gitu kan. Udah kepake nih, wah gue kepake nih gitu kan. Lama-lama sama ngeditnya juga, ngedit videonya maksudnya, ngedit videonya juga gue editin gitu kan. Wah kepake, gue seneng kan, kepake nih gitu kan. Udah gitu, wah gue mikir-mikir ya udahlah, gue terjun lagi di video, di fotografi gitu kan. Gue belajar lagi lah fotografi gitu kan. Video mah nanti aja lah gitu kan. Yang penting video lagi. Yang penting foto gitu kan. Nah, foto lah gue didalemin lagi tuh foto-foto ilmu-ilmu fotonya di sini. Terus gue browsing. Terus. Alah. Terus udah gitu gue browsing nih gitu kan. Di internet ini berisik masuk gak sih? Masuk kayaknya. Biarin lah. Gue ngedalamin lagi, browsing di internet, cari sekolahan. Carilah sekolah fotografi. Dapet. Ya udahlah, gue sekolah di sini gitu kan. Buat dalemin ilmu gue fotografi. Sekolah lah gue di sana. Dapat 6 bulan lah di sana. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Tapi enggak juga ya? 6 bulan itu enggak periodiknya enggak. Jadi untuk 3 bulan pertama itu konsisten seminggu 2 kali. Nah 3 bulan terakhir itu cuma kayak pemantapan aja. Jadi kadang dalam sebulan tuh 2 kali, 4 kali gitu kan. Akhirnya di bulan ke-6 itu kita ada kayak bukan ini tes
tes apa ya namanya itu. Jadi kita itu diuji lagi sampai di mana kemampuan lu. Kalau misalkan lu lulus dari ujian itu, lu dapat sertifikat. Alhamdulillah lah, dapat sertifikat itu Belanda. Pasti laku tuh ya sertifikatnya di Indonesia. Oh iya dong. Biasanya di Indonesia tuh kalau luar negeri nih. Ya. Biasanya dari luar negeri. Ibaratnya kentut pun wangi kalau yang penting made in luar lah ya. Made in luar. Ya alhamdulillah itu juga jadi kunci gua tuh kalau misalkan nanti suatu saat gua pulang lagi ke Indonesia, gua mau jadi suatu kebanggaan lah itu ya, dapat sertifikat itu. Ya mungkin kalau misalnya dipercaya gua bisa buka seminar atau pembelajaran gitu. Yang penting kan hasilnya kan bisa dilihat kan kalau ya yang penting bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya hasilnya. Terus udah ngerjain berapa project nih di Belanda nih selama karirnya di Belanda? Kira-kira nih ratusan kah? Belum kan? belum pokoknya dalam 2018 itu hampir tiap minggu ya, nggak setiap minggu. Nggak pokoknya 2018 awal-awal sampai akhir lah. Ingat itu masih gua tuh tahun baruan masih ngerjain 2018 sama temen aku dulu yang ngajak itu ya. Akhir 2018. Jadi Maret kalau nggak salah Maret 2018 sampai Desember 2018. Tiap bulan ada lah ya. Ada tiap bulan ada. 4-3 gitu ada tiap bulan. Malahan dalam satu minggu pernah 2 kali. Karena di sini kan kebanyakan yang nikah itu hari Jumat. Weddingnya itu. Berarti nggak full time itu fotografi ya pekerjaannya? Itu enggak lah ya. Sampingan. Kalau untuk foto saya itu sampingan aja. Kadang-kadang menggarap video klip juga gitu. Video klipnya Indah Febrian tau? Aku lihat juga itu di YouTube. Iya. Bagus juga hasilnya. Bukan Indah Febrian ini ya, bukan ya? Bukan ya. Pak Camat. Palura. Oh iya. Saya ngegarap video klipnya Indra Febrian itu udah dua video klip lah. Iya. Terus ini Indonesianya nih, Mas Dan ini dari mana? Dari Indonesianya nih, dari saya Sumatera atau Jawa atau Jawa Barat di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Tahu Pak Sumedang Pak? Taunya aku tahu Sumedang. Nah, itu tahu Sumedang. Jawa itu biasanya di bus-bus. Tahu Sumedang. Itu saya, Pak. Enak tapi. Iya. Tahu Sumedang. Itu saya di Kabupaten Sumedangnya, Pak. Makanya saya bukan dari kota yang besar. Ya makanya itu fotonya gue kurang laku, makanya lari ke sini gitu. Terus harapannya nih buat Mas Dari nanti kalau semisal mau kan nggak menetap di Belanda, enggak masa tuanya pengen di Indonesia. Iya. Harapannya di Indonesia tuh apa? Apakah bisa berbagi ilmu buat orang Indonesia tentang fotografer atau apalah? Sebetulnya sih ilmu fotografi kalau di Indonesia kan gue nggak pernah belajar secara akademis ataupun secara kursus itu nggak pernah ya. Materinya saya nggak tahu. Kalau di sini kan materinya udah tahu seperti itu. Kayaknya juga mereka juga yang di Indonesia juga mengadopsi dari luar negeri kan. Kan fotografi itu sebetulnya dari Eropa apa mana gitu. Pokoknya dari luar lah gitu kan. Intinya sih sama aja, ilmu fotografi itu sama aja. Cuma yang membedakan itu mungkin dari apa ya namanya ya. Kalau di Indonesia itu kita harus agak sering lebih banyak di Photoshop. Photoshop ya? Iya, karena mungkin dari maaf ya dari iya terus orang Indonesia itu maaf ya ini disclaimer maaf gitu kan yang jerawat itu kan pengen dihilangin gitu. Iya sih. Kalau di sini juga mungkin kalau di sini enggak harus ya. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan di badannya dia komplain. Bener sih, lebih suka natural. Lebih suka natural. Orang sini ya. Jadi coloring tapi untuk perubahan secara fisik ya? Dia nggak mau. Jadi pengen apa adanya seperti itu. Kalau di Indonesia tuh lebih ke beauty photo mungkin. Ya, lebih ke digital gitu. Jadi harus bener mendalami Photoshop gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu. Jadi tantangannya sebetulnya lebih menantang di Indonesia sih, karena kan kita dari segi editing juga harus lebih mumpuni untuk segi itu gitu kan. Kalau di sini
lebih ke color grading aja. Color grading. Untuk misalnya skin retouching itu kurang. Ada sih, cuma nggak terlalu ekstrim lah. Kalau di Indo kan jerawat, ya maaf ya, jerawat yang kecil aja, Mas, ini kok jerawatnya kelihatan gitu kan, pengen dihilangin gitu kan. Iya sih, selfie aja harus pakai filter. Iya, orang gitu. Indonesia loh ya. Iya. Tapi nggak semua juga, nggak semua. Cuma aku juga begitu sih kadang. iya. pengen lebih mulus gitu. Bukan berarti secara physically bukan berarti nggak bagus, tapi ya begitulah konsumen dari Indonesia maunya seperti itu. Kalau di sini kita nggak terlalu dituntut untuk benar-benar dari physically ya, dari fisik nggak terlalu dituntut sih. Terus kalau masalah gear nih, masalah kamera nih kan harus setiap tahun-tahunnya kan pasti ada keluaran baru itu jadi kendala nggak sih? Atau worth it sama ya untuk di Belanda ya, kalau saya bandingkan di Indonesia kalau di Belanda karena mungkin bukan masalah murah atau mahalnya, tapi terjangkau atau tidaknya. Lebih terjangkau. Jadi kita harga dengan sekian kita pun mempunyai range harga sekian, masih bisa balance lah. Kalau di project bisa buat kalau di Indonesia kan kita alat harus puluhan juta, jobnya cuma sekian gitu kan. Benar-benar kadang-kadang investasi di alat itu cukup membebani kalau di Indonesia. Kalau di sini ya agak worth it lah gitu, dari gear mahal tapi income pun ya alhamdulillah gitu. Apalagi ya gue tanya tentang fotografer ya. Terus udah ada ini nggak website official websitenya itu siapa tahu nanti orang-orang yang di Belanda nih. Nah, dulu udah 2019 gue udah bikin website. Cuma karena mungkin marketnya belum luas, belum berani untuk mempublikasikan. Akhirnya dalam 1 tahun, karena kan si domain website itu kan minimal kontraknya 1 tahun tuh. Kalau hosting kan bisa diperpanjang, kalau domain kan minimal per 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu gue nggak diperpanjang lagi, jadi ya udahlah. Nah sekarang kemarin 2022 karena gue beranjak untuk melebarkan, lebih menseriuskan lagi, udah bikin tapi belum dipublish lah, belum diliatin soalnya masih perlu ada sedikit desain-desain yang diselesaikan lah gitu. Oke lah, buat orang Indonesia nih, nggak cuma orang Indonesia sih, semuanya sih yang di Belanda nih khususnya, kalau misal butuh fotografer atau bikin video klip juga kan ya? Video klip fotografer bisa kontak si Dani. Instagramnya nanti di deskripsi ya. Perbedaan wedding nih ya, Indonesia sama Belanda tuh apa sih perbedaannya? Kalau buat video wedding sama foto khususnya foto ya. Foto dan video. Kalau di Indonesia yang gue alamin, yang gue udah pernah ini, jadi di Indonesia itu kadang acara itu kita bisa atur, sama fotografer. Itu uniknya kalau di Indonesia. Contohnya waktu kalau pas akad biasanya kan kita enggak ya. Biasanya dari upacara adat kayak huap lingkum, terus sungkem. Itu biasanya fotografer yang ngedirect. Jadi atau teteh misalkan Mas atau Mbak, sungkemnya gini ya, terus Bapak tangannya gini ya, bisa ngedirect kalau di Indonesia. Terus foto-foto pose kita bisa ngatur gini. Kalau di sini nggak bisa ya? Nggak, bro. Jadi di sini tuh fotografer itu sebisa mungkin tidak ada komunikasi, permintaan atau interaksi. Interaksi. Meminimalis interaksi dengan pengantin dan keluarga. Jadi kita nggak bisa apalagi ketika ritual pernikahannya ya. Kita itu jangan sampai melintas ibarat ini pengantin 2 kan, di TV gitu kan. Ini pengantin kan, di sini keluarganya nih. Kita tuh nggak boleh sampai ada di sana. Kita tuh harus muter ke belakang, ke sini. Pokoknya jangan sampai melintas ke tengah-tengah, nggak boleh. Dan itu lengah sedikit aja bisa ketinggalan momen ya. Ya, itu. Kayak gitu ya. Makanya di sini itu sebetulnya di Indonesia juga bisa seperti itu, cuma di sini diharuskan, kalau saya pribadi itu kamera benar-benar harus kayak senjata 2 gitu, bro.
Wow. Jadi ada wide, ada tele. Jadi ketika momen yang wide gue jebret, ketika tele jebret. Jadi kita nggak bisa nggak bisa mengatur mereka. Totally nggak bisa ngatur mereka. Interaksi tapi momennya itu harus dapatnya itu tantangan yang tantangan baru di sini tuh. Gua nggak bisa mengatur mereka, tapi momen lu jangan sampai hilang. Gitu bro, bedanya di Indonesia sama di sini ya itu mungkin teman-teman yang pengen tahu gimana sih wedding di luar negeri, khususnya di Belanda ya. Kalau di negara lain saya kurang tahu. Berarti juga. lebih nyaman di Indonesia ya kalau fotografer. Ya lebih leluasa. Lebih leluasa ya. Kalaupun misalkan jepret jelek nih, ulang lagi bisa. Iya, kalau di sini nggak bisa bro. Culture-nya itu udah beda. Iya, kalau di sini lu dapat foto jelek ya udah lu dapat gitu. Lu nggak bisa sorry. Lu nggak bisa diulang nggak bisa. Mas ulang mas. Masih bisa. Jepret. Wah, nih si ibunya ngedip nih. Mas diulang lagi diulang. Boleh di sini. Iya. Kalau di sini nggak bisa, Bro. Kecuali kalau ada emang sih nggak semuanya 100% kita nggak bisa interaksi. Kecuali kalau family foto ada. Jadi foto grup kadang-kadang kita juga ikut ngatur. Bagusnya di sini. Terus kalau di sini tuh ada kebanyakan orang Belanda itu ada prewednya itu bukan prewed, lebih ke pascawed ya. Jadi karena udah ikrar, ada sesi foto outdoor. Foto pengantin, udah ikrar pakai baju pengantin. Nah, itu baru kita ngedirect. Kalau di resepsinya nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur mereka, nggak bisa jadi kita harus memahami acara itu. Kita harus paham semuanya acaranya. Jangan sampai momen itu hilang. Ya itulah, lengah sedikit bisa kehilangan momen. Iya. Jadi kita harus tahu nih mau pasang cincin nih misalkan. Kita nembaknya dari mana nih, ngesutnya dari mana, posisinya dari mana. Itu harus tahu, harus pakai tele. Kalau enggak, lengah sedikit udah. Kalau di kita lucunya pasang cincin, bentar ya, tahan dulu ya, tahan ya. Bener kan? Oh, iya, terus bener foto buku pernikahan, kurang dikit, kurang gini ya, tahan ya, belum bagus lagi ya. Di sini enggak bro, pasang cincin tetap lu udah salaman, udah pelukan lah, pasang cincin mana nggak ke capture ya udah, kelar. Culture-nya udah beda sih. Iya, sebetulnya sih nggak tahu juga kalau misalkan kita interferensi ke mereka tersinggung bro. Lu kan fotografer, kenapa lu ngatur-ngatur gua gitu kan? Lu kan udah kerjanya, udah ahlinya di sana, tiba-tiba kok bisa, nah itu bisa menurunkan kredibilitas kita gitu. Gitu bro. Oke. Terima kasih. Sama-sama udah diundang. Udah bisa datang ya di sini. Iya. Ini ada. Udah berapa lama kita ini ngobrol di sini ya? Udah berapa lama? Lumayan. Ini tinggal di mana sih, di Belandanya, di Den Haag atau di Amsterdam? Saya di Den Haag, masih di Den Haag. Masih di Den Haag, tapi kalau job wedding kadang-kadang keluar kota. Bisa keluar kota ya? Iya, keluar kota. Gitu. Lumayan banyak di Den Haag orang Indonesia. Banyak banget. Ya, untuk dulu waktu sama temen yang ngajak barengan itu banyakannya orang asing ya, orang Belanda. Oh iya, kalau masalah job nih, kebanyakan orang Indonesia atau orang Belanda sih lebih banyak. Imbang sih. Ya? Imbang sih. Oke bro, gitu aja. Terima kasih ya udah datang di sama-sama. Saya juga terima kasih udah diundang. Podcast kami di kelurahan. Dan ini tuh nggak perdana sih, ini episode kedua sih. Oh ya. Sumber episode kedua. Oh iya. Dari Coki. Ya, mudah-mudahan sukses terus buat fotografernya. Amin. Manis. Amin. Dapat job terus. Nanti juga saya jadi host. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke, thank you bro.